Selamat datang di bayangan mengerikan. Bayangan memang tak bersuara, tapi mereka menyimpan kisah. Selamat datang. Malam ini, izinkan saya membawa Anda ke sebuah jalan yang sunyi, tersembunyi di balik perbukitan pagar alam, Sumatera Selatan. Sebuah jalan yang tampak biasa saja di siang hari, namun berubah menjadi jalur penuh tanda tanya. Saat malam tiba, konon, ada satu aturan yang tak tertulis, tapi diwariskan dari mulut ke mulut oleh para warga sekitar. Jangan menoleh, jangan pernah menoleh saat melewati jalan ini, terutama jika kau merasa seperti sedang tidak sendirian. Cerita yang akan Anda dengarkan malam ini bukanlah kisah nyata, namun terinspirasi dari mitos yang sudah lama beredar tentang seorang perempuan yang mengenakan gaun pengantin dan masih menunggu sesuatu, atau seseorang yang tak pernah datang. Banyak yang menganggapnya sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Tapi bagaimana jika ternyata ada alasan mengapa beberapa perjalanan terasa lebih berat dari biasanya? Bagaimana jika yang mengikuti bukan untuk menakuti, melainkan ingin menyampaikan sesuatu? Tutup jendela Anda, matikan lampu, dengarkan baik-baik, karena mungkin ada yang sedang berdiri di belakang Anda, diam-diam, tersenyum dalam gaun putih yang kotor. Namaku Dita, aku kerja di Palembang, tapi orang tuaku tinggal di pagar alam. Biasanya, aku pulang ke rumah seminggu sekali, naik motor sendirian, karena memang lebih hemat. Rutenya udah aku hafal luar kepala, termasuk jalanan sepi yang katanya banyak cerita aneh. Buatku, itu cuma omongan orang yang gampang takut. Teman-temanku sering banget kasih peringatan, jangan lewat situ malam-malam, Dit. Banyak yang lihat pengantin jalan kaki sendiri, katanya gitu. Tapi aku cuma ketawa, soalnya sampai sekarang aku nggak pernah lihat apa-apa. Apalagi aku anaknya realistis, percaya sama hal-hal yang bisa dijelaskan pakai logika. Kalau nggak masuk akal, ya udah, anggap aja cerita pengantar tidur. Malam itu, sekitar jam 10:30, aku baru selesai lembur di kantor. Badan udah capek banget, tapi karena besok libur dan aku pengen cepat sampai rumah, aku nekat pulang malam itu juga. Jalanan kosong, cuma ada beberapa mobil yang lewat sesekali. Aku ngebut dikit biar nggak kemalaman di jalan. Tapi begitu mulai masuk area kebun teh, jalan tanjakan yang kanan kirinya pohon-pohon tinggi, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Udara berubah dingin banget, padahal biasanya malam di daerah situ cuma dingin biasa. Tapi kali ini beda, dinginnya nyusup sampai ke dalam jaket. Bahkan napas pun kelihatan kayak uap. Aku mikir, mungkin suhu lagi turun. Tapi yang bikin aku benar-benar merinding itu bukan cuma dinginnya, tapi bau. Ada bau melati semerbak banget. Kayak ada yang nyemprot pewangi satu ruangan penuh. Aku sampai ngangkat kaca helm karena pikiranku, waktu itu siapa yang nyemprot parfum di jalan kayak gini? Tapi nggak ada siapa-siapa, cuma aku, jalan kosong, dan suara jangkrik. Nggak enak juga rasa di hati. Aku berhenti sebentar, ke pinggir jalan, buka helm, tengok ke belakang, kosong, gelap, hening. Aku pasang helm lagi, dan mutusin buat cepet-cepet jalan, tapi begitu motor aku gas, rasanya berat banget. Seolah-olah kayak ada orang duduk di jok belakang. Motor yang tadi bisa lari kencang, sekarang rasanya beratnya kayak bawa dua orang dewasa. Aku langsung deg-degan. Udah mulai kebayang kata-kata teman-temanku. Tapi aku masih maksa logika masuk. Mungkin banyak kempes, atau jalannya nanjak terlalu curam, pikirku. Tapi satu hal yang bikin aku benar-benar takut adalah kaca spion. Aku tahu banyak yang bilang, kalau kamu ngerasa ada yang ikut tapi kamu gak bisa lihat secara langsung, jangan lihat spion, jangan menoleh, jangan pernah. Karena kadang yang ikut itu cuma muncul kalau kita ngasih perhatian. Tapi dasar aku ini keras kepala dan terlalu penasaran. Aku lirik sedikit ke arah spion kanan. Nggak full, cuma sedikit. Cukup buat lihat pantulan belakangku. Dan aku nyesel banget. Di spion, aku lihat ada sosok.
duduk diam di jok belakangku, pakai baju pengantin. Gaunnya putih tapi kotor, kayak habis digulingin di tanah berlumpur. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang bikin aku hampir teriak adalah senyumnya. Senyumnya lebar banget. Aneh, dia nggak ngomong apa-apa, cuma duduk di sana dan matanya natap aku lewat pantulan spion. Tanganku gemetar, motor oleng sedikit, tapi aku tahan. Jangan sampai jatuh, jangan sampai berhenti. Mau nangis rasanya, tapi tubuhku kaku. Aku tahu, sejak aku lihat dia di spion, dia tahu aku sadar. Dan sekarang, entah dia mau apa. Yang aku lihat waktu itu benar-benar bikin seluruh tubuhku kaku. Di spion, jelas banget. Seorang perempuan duduk di jok belakang motor, pakai baju pengantin warna putih, tapi udah kusam, penuh tanah dan basah kayak abis digulingin di kuburan. Rambut panjang banget, awut-awutan, dan jatuh sampai kena jaketku. Tapi yang paling bikin aku gak bisa bernapas adalah wajahnya. Pucat, matanya terbuka lebar dan langsung ngebalas tatapan aku dari spion. Tapi mulutnya, senyumnya terlalu lebar. Senyum yang gak semestinya manusia punya. Aku panik, refleks ngerem mendadak. Motor oleng, hampir jatuh. Untungnya, aku masih bisa tahan. Langsung aku noleh ke belakang cepat, sambil berharap gak ada apa-apa. Dan benar, kosong. Gak ada siapa-siapa di jok belakang. Jalannya juga sepi. Cuma pohon-pohon yang berdiri diam dan gelap, kayak menyimpan sesuatu di balik batangnya. Badan aku gemetar, napas gak teratur. Aku gak tahu harus percaya sama apa yang baru aja aku lihat. Otakku langsung nyari alasan logis. Mungkin karena aku kecapekan, mungkin aku halusinasi. Udah terlalu sering kerja sampai larut. Tapi bau melatinya belum hilang. Justru makin kenceng, makin tajam, sampai menusuk hidung dan bikin perut mual. Rasanya kayak ada sesuatu yang terus nempel dan ngikutin aku. Aku nyalain motor lagi, pelan-pelan, badan masih lemes, tapi aku gak bisa diam di situ terlalu lama. Aku harus keluar dari jalan ini, harus sampai ke warung kopi yang katanya ada di ujung jalan sebelum masuk desa. Tapi pas aku mulai ngegas, rasa berat di motor masih kerasa, kayak ada yang duduk lagi di belakang. Padahal aku gak berani lihat spion, dan gak mau noleh. Aku cuma bisa fokus ke jalan depan. Doa gak berhenti. Aku baca pelan-pelan, sambil berharap bisa cepat keluar dari area ini. Lalu, sekitar 200 meter ke depan, aku lihat sesuatu di pinggir jalan. Sosok perempuan berdiri diam, pakai baju pengantin juga. Tapi kali ini bukan cuma kotor, tapi robek di bagian bawah. Kayak habis ditarik-tarik atau diseret. Rambutnya panjang menutupi setengah wajah, tapi satu matanya ngintip ke arahku. Dan wajahnya, oh Tuhan, wajah itu hancur. Kulitnya ngelupas, ada bagian yang kelihatan kayak daging busuk, tapi dia senyum. Aku spontan teriak, sekencang-kencangnya, langsung ngebut. Nggak peduli jalan berkelok, nggak peduli kalau ada lubang. Tangan aku gemetar pegang gas. Tapi motor masih berat, masih kayak ada yang duduk di belakang. Doa udah makin berantakan keluar dari mulutku. Aku udah gak peduli sama logika atau alasan apapun. Ini nyata, terlalu nyata untuk dibilang mimpi atau halusinasi. 10 menit yang rasanya kayak 1 jam, akhirnya aku mulai lihat lampu. Ada bangunan kecil di pinggir jalan, warung kopi yang masih buka. Aku langsung berhenti, turun dan duduk di bangku panjang tanpa mikir apa-apa. Napas berantakan, badan gemetar, dan tangan dingin kayak es. Seorang bapak tua keluar dari dalam warung, lihat aku dengan tatapan khawatir. "Kamu tadi lewat jalan atas ya? Malam-malam begini?" katanya. Aku cuma angguk pelan, gak bisa jawab, mulutku kaku. Bapak itu duduk di sebelahku, lalu ngomong dengan suara pelan, "Ada yang ikut kamu nak, tapi tenang, dia cuma mau nunjukin sesuatu." Aku langsung nengok ke bapak itu. Maksudnya apa? Siapa? Tapi dari tatapannya, kayaknya dia tahu persis apa yang baru aja aku alami. Dan itu yang bikin aku makin gak tenang. Kenapa bisa dia tahu? Apa memang ini bukan hal baru? Apa orang-orang di sini udah sering ngalamin hal yang sama?
Aku nggak tanya malam itu. Aku cuma duduk diam, nunggu badanku tenang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Bapak itu ngasih aku segelas air putih hangat sambil bilang pelan, "Minum dulu nak, tenangin diri." Suaranya lembut, nggak buru-buru, tapi ada getaran yang bikin aku tahu. Dia ngerti banget apa yang barusan aku alami. Tanganku masih gemetar waktu megang gelas itu, tapi perlahan aku teguk juga. Rasanya hambar, tapi cukup bikin tenggorokanku yang kering sedikit lega. Hening sebentar. Suara jangkrik di luar warung makin jelas. Dan sesekali terdengar suara motor jauh dari arah sebaliknya. Bapak itu duduk di kursi kayu, menghadap jalan, matanya menatap gelap malam yang masih menyimpan kabut tipis. Lalu dia mulai bicara, pelan dan datar, kayak nyeritain sesuatu yang udah lama dia pendam. Dulu, di jalan tanjakan situ, pernah ada kejadian, perempuan muda, cantik, anak orang terpandang di desa sini. Rencana nikahnya udah disusun rapi, tapi entah kenapa calon suaminya kabur pas hari pernikahan. Katanya sih cowok itu panik, belum siap, atau malah disuruh orang tuanya nikah sama yang lain. Tapi yang jelas, perempuan itu hancur hatinya, malu, marah, bingung. Dia kabur dari rumah sore itu juga, masih pakai baju pengantin. Aku diam, gak berani motong. Nafasku masih ngos-ngosan, tapi kupaksa tenang. Dia naik motor sendirian, ngebut ke arah pagar alam. Waktu masuk tikungan tajam di tanjakan itu, mungkin dia gak sempat ngerem, atau bisa jadi memang dia gak mau ngerem. Bapak itu berhenti sejenak, tarik napas panjang, motor, dan tubuhnya ditemukan besok pagi. Kondisinya mengenaskan, tapi yang paling bikin sedih, orang tuanya menolak mengakui. Mereka malu, mereka bilang anaknya lari karena aib dan biarin warga yang ngurus. Akhirnya jenazah dikubur diam-diam di tanah kosong pinggir jalan. Nggak ada tanda, nggak ada batu nisan. Aku nunduk, rasanya perih dengar cerita itu. Seketika bayangan sosok perempuan di spion tadi kembali muncul di kepala. Senyumnya, tatapannya bukan kemarahan, tapi lebih mirip permintaan. Sejak itu, lanjut si bapak, banyak yang bilang mereka lihat sosok perempuan berbaju pengantin di situ. Kadang berdiri di pinggir jalan, kadang duduk di boncengan. Biasanya datang ke perempuan yang lewat sendirian, kayak minta ditemani, tapi bukan buat ganggu, bukan buat nyakitin. Dia cuma mau didengar. Aku masih diam, tapi di dalam dada rasanya penuh, dingin, tapi juga sedih. Tiba-tiba semua yang aku alami malam ini terasa masuk akal. Bukan karena aku halu, bukan karena mitos kampung, tapi karena memang ada luka yang gak pernah disembuhkan. Ada seseorang yang ditinggal dalam keadaan paling memalukan dan gak pernah dimakamkan dengan layak. Dia terjebak di sana, di jalan itu, dalam gaun pengantin yang seharusnya jadi lambang bahagia, tapi malah jadi saksi tragedi. Dia gak jahat, kata si bapak sambil melirik aku yang masih bengong. Dia cuma nyari yang bisa bantu dia, nyari yang bisa dengar. Aku angguk pelan, tapi leherku kaku. Entah kenapa, mata mulai panas. Aku tahan, aku gak nangis, tapi bulu kuduku berdiri lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena aku bisa ngerasain kesepiannya. Sejak malam itu, aku gak pernah lagi lewat jalan itu malam-malam. Aku pulang lebih awal atau nginap di tempat teman kalau harus lembur. Tapi meskipun udah gak lewat situ, sosoknya tetap kebayang. Bukan karena traumatis, tapi karena ekspresinya. Waktu aku lihat di spion, senyumnya, senyum yang aneh, tapi penuh makna. Ada kesedihan yang gak selesai. Dan dari situ aku sadar, kadang yang kita takuti bukan karena mereka mau menyakiti, tapi karena mereka pengen kita tahu bahwa mereka masih ada. Mereka gak pernah dimakamkan dengan tenang, gak pernah dikasih kesempatan buat bicara. Mereka cuma pengen didengar. Dan malam itu mungkin dia cuma ingin bilang, aku masih di sini. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah rasa berat di punggung saat menyusuri jalan gelap hanya karena angin malam,
atau karena ada sesuatu atau seseorang yang sedang ikut menumpang tanpa permisi. Cerita Dita mungkin hanya fiksi, tapi seperti banyak kisah horor yang berakar dari mitos lokal, selalu ada lapisan kenyataan yang menempel erat pada ketakutan kita. Ketakutan yang diam-diam tumbuh dari hal-hal yang tidak selesai. Ketakutan akan mereka yang tak sempat berpamitan, atau bahkan tak sempat dimakamkan dengan layak. Malam ini, kita sudah dengar kisahnya, tapi ingatlah baik-baik, bukan semua yang terlihat menyeramkan ingin menyakiti. Kadang mereka hanya ingin didengar, dan kadang mereka belum bisa pergi, karena belum ada yang cukup berani untuk memandang mereka dan tidak menoleh lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentarmu di bawah. Siapa tahu kamu pernah mengalami hal yang mirip. Dan tentu saja, subscribe ke channel Bayangan Mengerikan supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tapi hati-hati, karena kadang bayangan itu bukan cuma bayangan,